Namun ketika gagal, pejabat publik ini juga harus sadar bahwa ada resiko dari jabatan tersebut. Anda harus siap dikritik, Anda harus siap dimarah, Anda harus siap menanggung rasa kekecewaan masyarakat. Anda, pejabat publik ya, tidak diminta mencalonkan sebagai pejabat publik di negara ini. Tidak diminta. Anda menawarkan diri. Oleh karena itu tadi saya bilang, saya respect sebenarnya dengan orang-orang pejabat-pejabat publik ini. Kos politiknya tinggi. Bahkan malah meminta sekaligus membayar suara rakyat untuk memilih dia. Luar biasa cara-cara yang meyakinkan rakyat untuk saya bisa memimpin negara ini atau pejabat-pejabat pemerintahan lainnya. Anda harus siap di demo, Anda harus siap diturunkan karena amanat dari si pemegang kedaulatan tertinggi tadi ini telah Anda hianati. Intinya cuma satu sebenarnya. Tidak ingin melihat Indonesia ini kacau balau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Amana. Kali ini kita akan bisa dibilang menanggapi ucapan dari Rocky Gerung mengatakan bajingan tol dianggap ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dari beberapa video yang sudah tersebar ini, tidak dapat kita pungkiri dalam kolom komentar ada orang-orang yang merasa ungkapan dari Rocky Gerung adalah keterwakilan perasaan, keterwakilan kekecewaan, keterwakilan amarah mereka terhadap Presiden Jokowi sekaligus negara. Tetapi ada pula yang menganggap bahwa Rocky Gerung sudah sangat melewati batas sehingga harus diproses melalui jalur hukum, dilaporkan kepada kabar terakhir itu di Bareskrim. Entah seperti apa sampai saat ini kabar dari pelaporan tersebut. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa Rocky Gerung ini bukan tokoh politik, artinya dia tidak tergabung dalam partai politik manapun dan juga dia tidak menjabat jabatan publik. Yang orang-orang ketahui, Rocky Gerung adalah kritikus dan menurut saya kritikus yang cerdas, intelek. Itu dibuktikan dengan meskipun beliau secara administratif tidak mendapatkan gelar profesor, tetapi kebanyakan orang memanggil beliau dengan ucapan Prof. Rocky Gerung. Ya, ini mungkin karena kelihayan berpikir beliau yang jauh menembus nalar batas orang-orang pada umumnya. Ia juga acap kali diundang di banyak media, di channel-channel YouTube, media televisi, seminar-seminar nasional, acara-acara mahasiswa, panggung-panggung orasi, dan lain sebagainya. Tidak sama sekali kalau kita lihat pada kesempatan-kesempatan tersebut, beliau melewatkan pesan-pesan kritik terhadap pemerintah. Ya, memang Rocky Gerung ini merupakan orang yang menurut saya sangat konsisten dalam melakukan kritik kepada pemerintah dan sekaligus merupakan manusia yang sangat langka karena pendirian beliau yang gigih sampai hari ini, konsisten sampai hari ini sebagai kritikus pemerintah. Dan kalau di Indonesia sangat jarang kita menemukan kritikus yang konsisten dalam waktu yang cukup lama, karena trennya ketika kritikus-kritikus ini dipanggil ke istana untuk menghadap, kebanyakan melempem. Ada yang habis dari situ minta uang, minta jatah, minta proyek, minta dan lain sebagainya. Nah, video viral Rocky Gerung yang dalam video tersebut sebenarnya merupakan potongan ucapan beliau dari banyaknya kalimat yang beliau sampaikan pada forum komunitas buruh nasional. Ketika video ini viral, sontak langsung ditanggapi orang-orang yang dianggap sebagai buzzer-buzzer politik di selokan politik kekuasaan. Mereka mengatakan, mereka berteriak, Presiden merupakan simbol negara. Presiden harus kita jaga harkat dan martabatnya. Presiden harus kita jaga kehormatannya. Presiden tidak pantas dikatai bajingan tolol. Oke, berkaitan dengan ungkapan bajingan tolol kala itu, disampaikan Rocky Gerung dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa yang sangat mudah dipahami, bahkan anak-anak kecil memahami kalimat tersebut, disampaikan dengan cara yang sangat tegas, lugas, dan sepertinya penuh amarah.
Kagetnya ketika kalimat itu disampaikan di acara komunitas buruh nasional, seketika langsung disambut meriah, langsung disorak oleh massa yang waktu itu hadir dalam deklarasi buruh nasional waktu itu. Ya, kenapa ya kira-kira masa aksi di kegiatan deklarasi tersebut tiba-tiba menyambut dengan penuh rasa semangat dan sorak-sorai dari ungkapan Rocky Gerung tersebut. Entah teman-teman mungkin sudah ada yang menjadi bahan untuk dipikirkan. Kembali lagi kita ketahui bersama bahwa Rocky Gerung ini orang yang cerdas dan tidak mungkin apa yang beliau sampaikan itu secara tiba-tiba. Artinya tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Rocky Gerung mengatakan bajingan tolol. Ya, sebenarnya dalam video lengkapnya beliau juga pada kesempatan waktu itu menguraikan sekaligus menjelaskan apa maksud dari ungkapan bajingan tolol. Ya, kalau saya singkatnya menilai itu adalah ungkapan rasa amarah Rocky Gerung kepada negara yang menurut dia tidak becus dalam menangani pembangunan ibu kota negara. Kemudian rakus menarik investor masuk ke negara, rakyat-rakyat kecil dilupakan. Pak Presiden Joko Widodo katanya pada saat itu hanya mementingkan dirinya sendiri dan kita semua dilupakan. Dan yang tidak lupa pula kita lihat adalah Rocky Gerung konteksnya saat itu berbicara kepada buruh yang hadir dalam acara bisa dibilang deklarasi atau seruan menyampaikan pesan ke seluruh buruh yang ada di Indonesia untuk melakukan aksi besar-besaran, demonstrasi unjuk rasa di tanggal 10 Agustus tahun 2023. Ya, salah satunya menuntut untuk dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ada buruh yang saat itu merasakan kelaparan. Ada buruh yang saat itu merasakan ketidakadilan atas berbagai macam kebijakan negara, termasuk dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oleh karena itu, kalau apa yang diucapkan Pak Rocky Gerung itu dikontekskan dengan acara yang ia hadiri, ya bisa dibilang relate, karena itu adalah ungkapan kekecewaan, kemarahan dari bukan hanya Rocky Gerung, tetapi mewakili kelompok buruh yang hadir pada acara tersebut. Memang negara saat ini sedang punya problem dan pemimpinnya tidak bisa mengurusi problem-problem tersebut. Poin kedua, poin bajingan tolol. Nah, saya kalau menyebutkan kalimat bajingan tolol ini agak agak kaku. Karena kami dari timur itu tidak terbiasa mengucapkan kalimat bajingan tolol ini. Meskipun dia adalah kalimat yang sederhana, kami seringnya kalau di timur itu menyebut bajingan dengan kata ganti kemudian tololnya bodok. Nah, tetapi ini tidak ditujukan kepada siapapun. Saya cuma sedikit intro. Nah, berkaitan dengan poin bajingan tolol. Jika bajingan tolol ini dikaitkan dengan atau dihubungkan dengan tinggi rendahnya martabat presiden, tinggi rendahnya kehormatan presiden, tinggi rendahnya kemuliaan presiden. Yang harus kita garis bawahi bahwa presiden ini adalah jabatan publik. Jabatan, bukan subjek. Nah, pemerintah, ya saya mau mulai dari kata pemerintah. Asal katanya dari perintah. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, kekuasaan tertinggi di Indonesia itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Oleh karena itu, kalimat ini berkonteks bahwa orang-orang yang menduduki jabatan pemerintahan, orang-orang yang harus siap melayani tuannya dalam hal ini adalah rakyat. Oleh karena itu sebelumnya saya sangat respect, saya sangat hormat, sangat kagum, sangat di samping itu kaget kok ada orang ya yang berani mau menduduki jabatan tertentu, mau menduduki jabatan publik dengan berbagai macam resiko dan tanggung jawab yang harus dia kerjakan dan biayanya juga sangat tinggi atau kos politiknya besar. Ya, itu rahasia umum di negara kita. Kita respect, kita hormat. Tetapi ingat, jabatan tersebut ibarat bisa kita bilang dua mata pisau. Satu, ketika Anda berhasil, Anda mendapatkan bonus. Namun ketika Anda gagal, Anda mendapatkan resiko. Bonus tersebut Anda bisa digaji dari pajak yang bersumber dari
rakyat. Anda disanjung ketika Anda adil, Anda berhasil. Anda dipuji-puji, Anda dikenang ketika Anda turun dengan legasi yang bermanfaat untuk rakyat banyak. Namun ketika gagal, pejabat publik ini juga harus sadar bahwa ada resiko dari jabatan tersebut. Anda harus siap dikritik, Anda harus siap dimarah, Anda harus siap menanggung rasa kekecewaan masyarakat. Anda, pejabat publik, ya, tidak diminta mencalonkan sebagai pejabat publik di negara ini. Tidak diminta. Anda menawarkan diri. Oleh karena itu tadi saya bilang, saya respect sebenarnya dengan orang-orang pejabat-pejabat publik. Kos politiknya tinggi. Bahkan malah meminta sekaligus membayar suara rakyat untuk memilih dia. Luar biasa cara-cara yang meyakinkan rakyat untuk saya bisa memimpin negara ini atau pejabat-pejabat pemerintahan lainnya. Nah, kembali tadi. Oleh karena itu Anda harus siap dengan resiko dimarah, kekecewaan publik, ketidakpercayaan publik. Setelah itu Anda harus siap di demo, Anda harus siap diturunkan, karena amanat dari si pemegang kedaulatan tertinggi tadi ini telah Anda hianati. Bahkan kalau kita lihat kecaman-kecaman rakyat terhadap pemerintah, amarah rakyat terhadap pemerintah, itu bukan hanya terjadi di Indonesia, terjadi pula di negara-negara lain, yang negara-negara lain tersebut sudah sangat melewati batas. Contoh saja Spanyol, Filipina, Perdana Menteri Malaysia waktu itu, Kamboja juga, Vietnam. Dan di Indonesia sendiri, bukan hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali orang menyampaikan kecaman kepada pemerintah. Berbagai macam bentuk kecaman tersebut dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, aksi turun ke jalan, surat terbuka, no viral, no justice, melalui cuitan-cuitan media, penyampaian melalui seni, puisi, musik, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya yang baru-baru saja viral, ungkapan bajingan tolol yang dianggap ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Ya, kalau saya melihatnya bajingan tolol, ini konteksnya adalah ungkapan amarah, ungkapan perasaan. Yang sebenarnya ungkapan ini disertai dengan basis alasan serta uraian dari Rocky Gerung waktu itu. Terakhir, kepada para calon-calon pejabat publik yang nantinya akan berkontestasi di tahun 2024, baik legislatif maupun eksekutif. Ingat, masa kampanye adalah masa di mana Anda juga sedang mempertaruhkan reputasi. Masyarakat tidak meminta, Anda yang menawarkan diri, meskipun dengan berbagai macam lika-liku tadi itu yang harus Anda lalui sebagai proses. Oleh karena itu, jangan sampai hanya karena jabatan politik yang sementara, Anda rela mengobrol janji sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, yang Anda pun sadari Anda tidak bisa mengerjakan itu, hanya sebagai alat tipu daya masyarakat untuk memilih Anda. Ya, kalau dari saya, stoplah. Sudah ada agenda lapor-melapor, penjara-memenjarakan Rocky Gerung ini, karena pun kita ketahui bersama orang-orang yang berada di balik jeruji atau penjara bukan orang-orang yang semuanya adalah pelaku tindak kriminalitas. Banyak juga orang-orang yang karena ia bersuara terhadap keresahannya di negara ini, mencoba mengkritik, melakukan speak up dan lain sebagainya, itu di penjara. Ya, termasuk mertua saya. Nah, bagaimanapun sosok seperti mertua saya, Rocky Gerung adalah orang-orang yang punya peran besar juga terhadap stabilitas demokrasi negara kita. Intinya cuma satu sebenarnya. Tidak ingin melihat Indonesia ini kacau balau. Tidak ingin melihat Indonesia dipenuhi dengan ketidakadilan. Tidak ingin melihat Indonesia dipenuhi dengan kasus penjarahan terhadap masyarakat kecil dan kasus-kasus lainnya. Satu intinya, ingin Indonesia sejahtera. Itu saja. Demikian dari saya. Jika Bapak Ibu, teman-teman sekalian merasa konten kami ini berguna, merasa konten kami ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share kepada sanak famili dan saudara-saudara kalian semua. Sekaligus apabila ada topik-topik yang hangat dan menarik untuk kita perbincangkan, jangan lupa ditulis di bawah kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.